Tahukah kamu, kabar mengejutkan datang dari aktivis muda yang selama ini dikenal vokal dan berani, Salsa Erwina. Ya, kabarnya Salsa akan pulang ke Indonesia pada bulan November tahun 2025. Namun, bukan untuk liburan. Bukan untuk urusan pribadi, melainkan untuk satu tujuan besar dan mulia. Membela hak-hak rakyat yang selama ini ditindas oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Salsa menulis kalimat pendek tapi mengguncang jagat maya. Sudah waktunya aku turun tangan sendiri. Indonesia harus dibela, bukan dijual. Kalimat itu langsung membuat publik heboh. Warganet berspekulasi, ini adalah sinyal kuat bahwa Salsa benar-benar akan kembali ke tanah air setelah sekian lama berjuang dari luar negeri. Dan kini, semua mata tertuju padanya, menunggu langkah berani berikutnya dari seorang perempuan yang tak pernah takut bersuara demi rakyatnya. Salsa Erwina, nama yang dulu hanya dikenal di kalangan aktivis kampus, kini menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Sejak ia meninggalkan Indonesia beberapa tahun lalu, kritik-kritiknya terhadap ketimpangan sosial dan keserakahan elit terus menggema di dunia maya. Dan kini, dengan kabar kepulangannya yang semakin santer, banyak orang mulai bertanya-tanya. Apakah ini pertanda gerakan rakyat akan kembali hidup? Salsa selama ini dikenal tegas, lantang, dan tak bisa dibeli. Ia selalu berbicara tentang keadilan yang seharusnya bukan hanya untuk pejabat dan orang kaya, tapi untuk semua rakyat. Ia menolak diam ketika melihat kebijakan yang menindas kaum kecil, dan menolak tunduk pada sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang. Unggahannya yang viral itu kini jadi bahan diskusi di mana-mana. Di warung kopi, di media sosial, bahkan di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Semua sepakat, jika Salsa benar-benar pulang, maka ini bukan sekadar kepulangan seorang aktivis. Ini bisa menjadi awal kebangkitan suara rakyat yang selama ini dibungkam. Kabar tentang kemungkinan Salsa Erwina pulang ke Indonesia langsung menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Di satu sisi, masyarakat bersorak gembira. Mereka menganggap ini sebagai momen penting, saat suara rakyat akhirnya punya perwakilan yang berani tampil di depan. Namun di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang mulai gelisah. Beberapa pengamat politik menyebut, kepulangan Salsa bisa mengubah peta kesadaran sosial di Indonesia. Karena selama ini, banyak anak muda apatis, mereka lelah, muak, dan merasa suara mereka tidak pernah didengar. Tapi kehadiran Salsa bisa menjadi pemantik semangat baru, sebuah simbol bahwa perjuangan belum berakhir, dan keadilan masih layak diperjuangkan. Meski begitu, tak sedikit pula yang memperingatkan bahwa langkah Salsa bukan tanpa risiko. Sebab ia akan berhadapan langsung dengan sistem yang selama ini ia kritik keras. Namun bagi Salsa, perjuangan tidak akan berarti jika hanya dilakukan dari kejauhan. Dan kini, tekadnya sudah bulat, ia ingin pulang, dan berjuang langsung dari tanah airnya sendiri. Nama Salsa Erwina kini bukan lagi sekadar aktivis muda yang berbicara lantang di dunia maya. Ia telah menjadi simbol perubahan, simbol harapan, dan simbol keberanian bagi jutaan anak muda Indonesia yang selama ini merasa tak punya suara. Sejak kabar kepulangannya tersebar, berbagai komunitas mahasiswa, organisasi sosial, hingga masyarakat biasa mulai menunjukkan dukungan terbuka. Tagar seperti tagar Salsa untuk rakyat dan tagar bangkit bersama Salsa mulai mendominasi lini masa media sosial. Video pendek, kutipan pidato lamanya, dan cuplikan wawancaranya kembali beredar luas, menggugah emosi siapapun yang menontonnya. Bagi sebagian besar generasi muda, Salsa adalah cerminan dari keberanian yang mereka pendam selama ini. Mereka lelah melihat ketidakadilan merajalela, lelah melihat pejabat memperkaya diri, sementara rakyat berjuang hanya untuk makan sehari. Dan ketika muncul sosok yang berani berkata, cukup, mereka merasa inilah waktunya kita bersuara. Tak sedikit yang kemudian mulai menggelar diskusi publik, seminar, dan ruang-ruang edukasi sosial dengan tema Membangun Indonesia yang Adil. Mereka belajar dari perjuangan Salsa, bahwa perubahan tidak lahir dari kemarahan semata, melainkan dari kesadaran, keberanian, dan aksi nyata. Namun, keberanian ini juga menimbulkan reaksi dari pihak lain. Ada yang menilai gerakan Salsa terlalu berisiko, terlalu frontal, bahkan bisa memicu ketegangan politik. Tapi bagi para pendukungnya, itu bukan alasan untuk berhenti.
Justru disitulah nilai perjuangan sebenarnya, berani meski tahu akan diserang, tetap maju meski tahu akan dihalangi. Salah satu mahasiswa yang ditemui dalam aksi solidaritas mengatakan dengan lantang, "Kalau Salsa saja berani pulang demi rakyat, masa kita cuma berani ngetik di kolom komentar?" Kalimat itu viral, menamparkan kesadaran banyak orang. Sebab perjuangan memang bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang benar-benar berani turun tangan untuk kebenaran. Kini, kepulangan Salsa bukan lagi sekadar kabar, tapi sudah menjelma menjadi gelombang semangat baru, gelombang kebangkitan moral generasi muda Indonesia. Gelombang yang tidak bisa dibendung oleh siapapun, karena ini bukan tentang satu orang, tapi tentang seluruh rakyat yang ingin kembali memiliki harapan. Setelah berhari-hari publik berspekulasi, akhirnya Salsa Erwina muncul dalam sebuah wawancara daring yang disiarkan langsung di berbagai platform media. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya penuh tekad dan kejujuran yang sulit disembunyikan. Di awal wawancara, ia mengucapkan kalimat yang langsung membuat ribuan penonton terdiam. "Aku tidak mencari popularitas. Aku tidak butuh panggung. Aku hanya ingin rakyatku tidak terus menjadi korban dari sistem yang rusak." Kalimat itu sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Salsa berbicara dengan hati, tanpa naskah, tanpa pengaman politik, dan tanpa rasa takut. Ia mengaku sudah terlalu lama menyaksikan rakyat ditindas dari jauh, hanya bisa bersuara lewat layar, dan kini, ia ingin bertindak langsung. "Aku sudah cukup berteriak dari luar negeri," katanya dengan nada tegas. "Sekarang saatnya aku berdiri di tanahku sendiri, bersama rakyatku, memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi milik kita bersama, keadilan." Salsa juga menyinggung soal kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang menurutnya semakin timpang. Ia menyoroti bagaimana kebijakan publik seringkali hanya menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat kecil dibiarkan berjuang sendiri. Ia menolak melihat bangsa ini tenggelam dalam keserakahan dan ketidakpedulian. "Negeri ini tidak butuh pemimpin yang pandai bicara," ucapnya lagi, "tapi pemimpin yang berani mendengar tangisan rakyat dan bertindak." Wawancara itu pun sontak meledak di dunia maya. Ratusan ribu komentar membanjiri siaran langsung tersebut, sebagian besar berisi dukungan dan rasa haru. Banyak yang menulis, "Kami bersamamu, Salsa." Sebagian lain menuliskan doa agar langkahnya selalu dilindungi Tuhan. Dan di akhir wawancara, dengan nada lembut tapi mantap, ia menutup dengan pesan yang membuat bulu kuduk merinding. "Aku tahu kepulanganku akan berisiko. Akan banyak yang tidak suka. Tapi jika perjuangan ini bisa membuka mata bangsa, maka biarlah aku jadi sumbunya." Ucapan itu seketika menjadi kutipan viral di seluruh platform digital. Salsa Erwina bukan hanya berbicara, ia menggetarkan hati jutaan orang yang selama ini diam. Membangunkan kesadaran bahwa perjuangan untuk rakyat bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas setiap anak bangsa yang masih memiliki nurani. Setelah pernyataannya mengguncang publik, nama Salsa Erwina kembali menjadi sorotan nasional. Dukungan datang dari berbagai penjuru negeri, dari mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga yang merasa suaranya selama ini tak pernah didengar. Tagar-tagar Salsa untuk rakyat terus memuncak di media sosial. Banyak yang menilai keberaniannya sebagai bukti bahwa masih ada generasi muda yang tidak takut melawan ketidakadilan. Di jalanan, mural bergambar wajah Salsa mulai bermunculan dengan tulisan, "Berani demi kebenaran." Sementara itu, kelompok masyarakat mulai menyiapkan aksi damai menyambut kepulangannya pada November nanti. Salsa telah menyalakan api semangat baru. Sebuah gerakan moral yang bukan lahir dari ambisi politik, melainkan dari hati seorang anak bangsa yang ingin melihat negerinya kembali adil dan bermartabat. Kini, seluruh mata tertuju pada satu sosok, Salsa Erwina. Perempuan muda yang keberaniannya telah membangunkan semangat bangsa yang nyaris tertidur dalam ketidakadilan. Kepulangannya yang direncanakan pada November tahun 2025 bukan sekadar perjalanan pulang seorang aktivis, tapi simbol dari harapan baru bahwa rakyat Indonesia masih punya suara, masih punya nyali, dan masih punya hati untuk memperjuangkan kebenaran. Entah apa yang akan terjadi nanti. Apakah Salsa akan benar-benar pulang, atau hanya terus berjuang dari jauh? Yang jelas, pesan moralnya sudah mengguncang jiwa banyak orang. Perubahan tidak datang dari mereka yang diam, tapi dari mereka yang berani menyalakan api di tengah gelapnya ketidakadilan.
Salsa Erwina telah menjadi inspirasi bahwa di tengah kebisingan dunia, masih ada suara murni yang berbicara untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Disclaimer, cerita ini merupakan karya fiksi edukatif dan inspiratif. Tokoh, nama, serta peristiwa di dalamnya disusun untuk mengajak masyarakat berpikir kritis, mencintai keadilan, dan peduli pada nasib rakyat kecil. Tidak dimaksudkan untuk menyerang pihak manapun. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih jujur, adil, dan berpihak pada kebenaran.